5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom adik-adik remaja, apa kabar? Contoh berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadah remaja kita. Saya berharap kita juga dalam keadaan siap. Semuanya hati, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Kita mengawali persekutuan remaja ini dengan bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersatu teduh sejenak. Tuhan, kami siap dengan hati pikiran kami mau menyambut Tuhan, kami mau memuji Tuhan, dan kami mau mengagungkan Tuhan bersama-sama. Berkati ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu ini berkata bahwa musim bisa saja berganti dan waktu bisa saja berlalu. Tapi satu hal yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, yaitu kasih setia Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian, kita menyembah Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau tak pernah tinggalkanku. Karena Engkau setia, karena Dia Allah yang sangat luar biasa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita katakan sekali lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa bersama-sama untuk remaja kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong remaja dalam segala aktivitas di rumah, juga dalam kesehatan. Mari kita juga berdoa supaya di hari-hari ke depan Tuhan terus memberkati belajar online boleh berjalan dengan baik. Anak-anak remaja juga boleh mengikutinya dengan baik. Dan semakin hari ada semangat baru dari Tuhan yang terus ada dalam hati, pikiran, dan kehidupan anak-anak remaja. Juga mari kita berdoa supaya anak-anak remaja juga senantiasa diberkati Tuhan dalam segala kesehatan. Dan juga kerinduan terbesar kita adalah semoga anak-anak remaja juga boleh terus merasakan keintiman dengan Tuhan melalui persekutuan, doa, dan membaca Alkitab sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah kami yang besar dan penuh kuasa. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dan Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kami melihat anak-anak remaja GMI Bethlehem masih tetap diberkati oleh Tuhan. Mereka juga boleh menjalani pelajaran di dalam rumah melalui siaran online. Kami bersyukur sekali mereka diberkati oleh Tuhan, dan pastinya mereka juga merasakan semangat oleh karena Tuhan sendiri yang membuat mereka semangat kembali. Kami juga teringat Tuhan, di hari-hari mendatang mereka akan terus mengikuti pelajaran secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya ini juga tidak menjadi penghalang mereka untuk belajar lebih banyak, dan mereka boleh semakin hari menjadi anak-anak yang bijaksana dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan Yesus. Engkau memberkati supaya mereka juga, jika ada yang dalam keadaan lemah tubuh atau dalam keadaan sehat saja, Engkau terus berkati dan Engkau terus jaga mereka. Kami berdoa untuk iman mereka. Semoga mereka juga boleh menjadi anak-anak remaja yang menjadi teladan bagi banyak anak remaja lainnya dalam iman mereka, melalui tutur kata mereka, juga melalui cara mereka berpikir. Mereka menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom anak-anak remaja. Hari ini kita bersyukur bukan hanya memuji Tuhan saja. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan Contoh Dewi sampaikan. Firman Tuhan terambil dari Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Amsal 24 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita menyerahkan waktu merenungkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami tahu kami manusia yang terbatas dalam memahami kebenaran firman-Mu. Pikiran kami terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Kudus boleh terus menerjemahkan dalam hati kami, juga dalam pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, "Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu." Adik-adik yang terkasih, pastinya kita pernah mengalami yang namanya permusuhan. Apakah itu di sekolah atau mungkin di lingkungan kita masing-masing. Yang namanya bermusuhan itu manusiawi, hal biasa. Tapi yang tidak bagus adalah ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita masih memelihara sifat ini. Firman Tuhan berkata, jangan bersukacita karena musuhmu jatuh atau kalau musuhmu jatuh. Hal ini sesuatu hal yang menurut kita ini bertentangan sekali. Karena bagaimanapun kalau musuh kita jatuh atau mengalami satu masalah atau kecelakaan, pastinya orang pertama yang bahagia itu ya kita yang merasa bermusuhan dengan dia.
Tidak mungkin orang yang senang dengan dia merasa senang kalau dia jatuh. Tidak. Pastinya orang yang tidak menyukai orang itu. Jadi adik-adik, pastinya ini sangat berat sekali untuk kita lakukan. Kenapa? Tuhan menyuruh kita untuk tidak bersuka cita ketika musuh kita mengalami yang namanya keterjatuhan. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ternyata ketika kita merasa bangga, merasa senang dengan apa yang terjadi kepada orang lain, anggaplah itu musuh kita, itu juga diperhitungkan oleh Tuhan dan dilihat sebagai sebuah kejahatan. Jadi bukan hanya ketika kita mencuri, atau ketika kita menggosipkan orang lain, atau ketika kita menonton film porno dan lain sebagainya. Tapi ketika kita juga di dalam hati merasa bersyukur teman kita jatuh atau musuh kita jatuh, itu juga diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kejahatan. Sekalipun itu hanya dalam hati kita dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ada begitu banyak orang saat ini mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain demi menunjukkan kualitas diri. Contohnya dalam film Dream High Season 1 yang merupakan drama Korea yang bercerita tentang 6 siswa sekolah seni Kirin. Ya pasti adik-adik yang suka Korea pasti tahu cerita ini ya. Mereka bekerja sangat keras untuk mencapai impian mereka menjadi bintang atau superstar. Mereka terus mencoba menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Ada yang pintar bernyanyi, ada juga yang bisa menulis lagu, ada yang pintar berakting dan dance. Hal ini memicu satu persaingan tersendiri dalam diri mereka. Sehingga mereka suatu hari, karena begitu ketatnya persaingan itu, mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak selayaknya. Mereka saling menjatuhkan dan memusuhi. Mereka mencari berbagai cara untuk menjatuhkan teman atau lawannya. Hal ini tujuannya apa? Supaya mereka sendiri terlihat dan orang lain tidak. Ini sangat tidak baik. Ini namanya persaingan yang tidak sehat. Jika kita ingin menunjukkan kualitas diri kita, jika kita ingin diakui, jangan kita membuat orang lain jatuh. Karena kita merasa dia adalah orang yang tidak menyenangkan hati kita, dia adalah ancaman bagi kita, maka kita harus menyingkirkan orang ini. Itu bukan bagian dari firman Tuhan. Saya berharap anak-anak remaja tidak memiliki kebiasaan yang seperti ini. Ketika kamu mengalami yang namanya persaingan di dalam kelas, contohnya nilai. Ada nilai yang besar, ada yang mengalami juga nilai yang kecil. Ada banyak kita gak terima, apalagi kita sudah berjuang nih. Kita sudah berjuang belajar, tapi ya gitu-gitu aja, mentok-mentok seperti itulah nilainya. Tapi kita bersyukur kalau kita berjuang jujur di hadapan Tuhan. Bukan untuk mencari prestasi saja. Tapi kita tunjukkan bahwa kita memang punya kualitas di hadapan Tuhan. Saya berharap anak-anak remaja boleh terus menjadi remaja-remaja yang berkualitas di hadapan Tuhan. Jadikan dirimu sebagai contoh teladan yang baik. Dan jangan bersuka cita karena keterjatuhan orang lain. Karena itu sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Semoga anak-anak remaja yang diberkati Tuhan boleh mengingat firman Tuhan ini dan boleh terus berdoa kepada Tuhan. Ada pendewasaan diri, kita terus mengalami proses yang namanya proses pendewasaan iman kepada Tuhan. Saya tahu anak-anak remaja belum sepenuhnya dewasa, tapi hari demi hari, proses demi proses, membuat anak-anak remaja mampu mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan.
Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami tahu untuk mencapai sesuatu hal dalam kehidupan kami, terkadang kami menghalalkan berbagai cara. Bahkan kami senang ketika lawan kami jatuh. Tapi kami tahu itu sangat bertentangan di hadapan Tuhan. Bahkan jika hal itu hanya bisikan hati kami saja, itu sebuah kejahatan besar di mata Tuhan. Karena seharusnya kami tidak melakukan hal itu. Biarkanlah kami maju dengan jujur dan berhasil dengan kesuksesan yang baik dan benar. Dengan tetap saling mendukung dan mengasihi sebagai saudara seiman. Mencintai Tuhan sungguh-sungguh dan menyadari sepenuhnya bahwa semua hal yang ada di dunia ini hanyalah titipan Tuhan semata. Biarkan kami menjadi anak-anak remaja yang dewasa dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak semuanya kita untuk berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita. Roh Allah membimbing kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan keselamatan senantiasa bersama-sama dengan kita. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.